Singkat waktu, langsung saja kita memulai acara ini dengan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hoyrul Huda SH.Hum selaku Wakil Rektor 3 Universitas Yudharta Pasuruan. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Yang saya hormati Bapak WR1 yang hari ini hadir mendampingi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Kapolres. Subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa ila kalimati rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Fatihah. Berkata langsung dulu Pak Mari ngomong Pak. Banyak Pak. Setelah apa lihatnya pilihan apa Lain-lain. Singkat kerja lain-lain. kalau misalnya PAI itu ikut yang mana Pak? Pendidikan. Ya langsung apa disebut BUMN atau swasta? Di situ tidak Kalau sampai nanti perusahaan kan pasti kok misalnya itu apakah di lain-lain atau mungkin di atasnya kalau datangnya dari asisten. nggak ada kan ya? Jadi di lain-lain. Jadi ketika dia isi lain-lain, misalnya sama kayak dia bekerja. Nanti akan terbentuk, cuma di deskripsinya itu yang harus dipertajam. Cuma itu. Oke. Nanti makanya ada per fakultas nanti FGD sendiri-sendiri. Jadi kita beber orang gitu ya. Diilustrasikan bersama. Enak wis sekarang mana orang. Ya tetap garang ya kan. Iya. Dipermudah. Iya. Biar masih mikir mungkin kalau teman-teman ke administratif udah selesai lah ya. Kebutuhan kaprodi yang khawatir jabatannya masih panjang. Kalau saya kan sudah mau berakhir. Nah ini mungkin hanya melengkapi terkait di sisi secara fungsional, bukan secara administratif. Memang kadang di prodi itu berat ya. Kalau kemudian dituntut alumni itu ukurannya 6 bulan harus dapat kerja, itu ya berat. Sebenarnya itu juga yang buat rumusan itu juga nggak ngerti juga, saya yakin bingung juga. Nah, untuk menyikapi itu saya kira apa yang dilakukan BIMA sudah benar. Misalnya buat pusat karir, nah basis web ataupun apa. Tapi kalau masukan saya mungkin begini, jangan hanya sekedar itu informasi terkait dengan peluang kerja. Kalau bedanya kalau job street ID ya, job street itu malah lebih lengkap, gitu loh. Bisa jadi nanti kurang laku. Nah, kalau bisa semacam buat Hello World, misalnya Yudharta Hello World, pusat karir itu Yudharta Hello World. Artinya ada sisi interaktif, ada sisi pembinaan di dalam situ. Jadi bukan sekedar kasih info tentang lowongan kerja, tapi ada pembinaan di situ. Lah, Yudharta Hello World itu atau pusat karir itu kemudian disinkronisasi dengan kurikulum VT-nya mahasiswa. Kan sekarang kita sudah buat SKPI itu. Misalnya bisa enggak SKPI itu muncul dalam bentuk kurikulum virtual atau CV virtual yang ada di situ. Nah, perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan kita itu masuk juga di Hello World Yudharta itu, gitu loh. Sehingga nanti alumni itu punya CV di situ, dan perusahaan-perusahaan yang masuk di sistem itu kemudian dia akan tahu kalau dia mau butuh akuntan, maka dia cari anak bisnis yang kurikulum VT-nya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tinggal klik aja. Jadi alumni Yudharta itu tidak kemudian lagi buat kurikulum VT yang manual yang ngakal-ngakali gitu. Jadi perusahaan sudah tahu, oh ini administrasi bisnis sama mahasiswa namanya ini, diklik seret CV-nya keluar dan itu terverifikasi oleh universitas bahwa CV itu benar gitu loh. Sebagaimana rumusan SKPI misalnya. Dia punya sertifikat ini, punya sertifikat ini dan seterusnya. Sehingga pusat karir atau apa bahasa istilahnya menurutku yang keren yo Yudharta Hello World. Misalnya begitu. Nah, kemudian sisi stakeholder atau perusahaan itu dia akan melihat itu, nggak kemudian melakukan
pencarian yang nggak jelas, akhirnya mahasiswa itu dites, kemudian nggak lolos lagi, dan seterusnya. Nah, dari situ kan nanti bisa kita ketahui rekodnya. Mungkin itu sangat, menurut saya panjang sekali sih sebenarnya. Itu berlian itu. Ya, itu panjang kan ya. Artinya tidak bisa dilakukan dalam waktu instan karena harus mensinergikan berbagai komponen. Tetapi kalau itu terjadi, saya kira Yudharta luar biasa. Punya hello world yang enggak ada. Mungkin di kampus lain belum tentu punya. Mungkin itu dari sisi fungsional terkait dengan bagaimana memanfaatkan tracer study untuk peluang kerja atau bisnis atau peluang kerjanya alumni. Selain itu mungkin saya juga pengen ini, kita itu sebenarnya punya alumni yang luar biasa, punya kualitas bagus dan sudah punya hampir banyak startup yang diciptakan. Misalnya di informatika itu ada Asiasoft. Asiasoft itu rintisannya alumni informatika yang kelasnya sudah nasional. Asiasoft. Dia ngisi nang Brawijaya, ngisi nang UM dan seterusnya. Betul itu Yusron, tanya ini Pak Kapolri, Pak Imron. Nah, di komunikasi juga ada Imagine dan seterusnya. Kita sebenarnya alumni itu sudah punya punya startup bisnis yang kemudian itu juga perlu kita masukkan di dalam Hello World itu sebagai satu bagian pengembangan karir alumni juga. Menurut saya itu perlu dikumpulkan. Pak Udo tadi ngomong terkait dengan bagaimana alumni itu sudah punya banyak karya lah. Ini menurut saya perlu diseriusi omongannya Pak Uda ini, apa yang disampaikan Pak Uda ini. Dan bukan cuma ke Bigma, saya kira juga Pak Uda saya yakin sudah punya rancangan untuk akan menindaklanjuti apa yang disampaikan itu gitu. Jadi mungkin perlu ada pertemuan setidaknya, diidentifikasi dan perlu ketemu juga dengan mereka-mereka sekaligus sebagai pusat pengembangan bisnisnya alumni. Kalau misalnya sampai kita punya holding besar gitu misalnya ya, Yudharta punya holding besar di dalamnya startup di bidang IT, startup di bidang yang lain misalnya di komunikasi, di mesin dan seterusnya. Saya kira itu akan jadi luar biasa. Jadi tracer study bukan ngambang lagi, tetapi sudah memang membasis dengan kebutuhan, membasis dengan kenyataan yang sedang dikembangkan oleh teman-teman alumni. Saya kira itu. Mungkin itu masukan saya, semoga bisa direalisasikan. Saya melihat Bigma itu memang kerjanya cepat. Dan saya terima kasih Bigma luar biasa. Stres ya. Bigma expert. Jadi terima kasih atas masukannya. Jadi kadang-kadang itu Pak Buddha ini kalau di Kabupaten Pasuruan ini luar biasa. Tak cerita nih. Kemarin di Senakan ini isinya nggak keluar-keluar ya. Di telepon Pak, di data nggak keluar. Jangan nanti tak datang cleaning service langsung besoknya keluar. Kemudian yang saya sikapi dari Pak Buddha, saya sepakat dengan Pak siapa itu? Pak Zen, karena Pak Uda itu ke Bigma, tolong carikan saya yang bisa komputer buat bisa IT. Ini kelamar di sini, kita bingung. Sopo kira-kira. Nah, jadi sistemnya Pak Zen tadi nanti bisa kita aplikasikan. Ketika ada lowongan masuk, misal Pak Uda, saya butuh TI ini, jadi kita search masuk ini, silakan masukkan CV. Gitu. Jadi luar biasa. Kalau bisa CV itu memang semua mahasiswa itu record kegiatannya sudah masuk jadi CV. Jadi ketika dia alumni itu, dia sudah punya CV dan ada di sistem itu. Kemudian perusahaan yang kerjasama dengan kita itu sudah tahu. Oh, tinggal misalnya dia mau cari anak komunikasi yang pinter soal desain, tinggal diklik aja dipilih. Alumni komunikasi ini belum kerja, diklik jret. Oh ini CV-nya bagus, saya cocok. Maka dia akan hire gitu loh. Itu bagus kalau gitu. Dan hampir semua kampus sekarang itu menuntut untuk alumninya cepet kerja, tapi gak dikasih solusi gitu loh. Itu yang menurut saya, karena untungnya saya bukan menteri pendidikan ya. Kalau saya menteri pendidikan mungkin sudah saya kejar itu. Tapi Pak Nadiem menurut saya menteri pendidikannya kecacat. Mungkin ada diskusi lagi, kurang satu mungkin. Nah itu aja Pak, belum cukup. Oh, belum cukup. Tinggal realisasinya itu yang sulit. Siap.
Terima kasih pada kesempatan siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Jadi senang video apa? Senang video apa? Terima kasih disampaikan. Tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup dan doa. Saya selaku wawancara pada bagian ini izin pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhyiddin Masyuri. Pada beliau kami persilakan. Laporan tracer itu ya kayak gitu ya. Berapa yang PNS? 26. Berapa yang BU kayak kerja di perusahaan apa gitu? Itu perusahaannya di apa? Boleh ngono ya. Maksudnya itu Indofood apa kan nggak ada di situ ya. Ketika kita tambah itu nggak bisa karena itu semua ada rumusnya. Ya. Sampai utah-utah itu ganti rumus itu nggak paham itu sampai. Jadi kita deskripsikan nanti di laporan masing-masing. Nah, ketika nanti membuat laporan berdasarkan prodi, nanti ada FGD berdasarkan fakultas. Jadi fakultas misal datanya yang kerja 50% gitu ya. Nanti di deskripsinya kita dibantu untuk apa? Ada apa? Mendeskripsikan itu tadi loh. Statistiknya itu tadi. Nanti kita dibantu. Jadi semisal kenapa di PAI kok nggak ada yang lulus dari 100 yang lulus, yang kerja cuma 20 semisalnya, karena yang 80 pesantren menutup dirinya ya. Nah itu bagaimana cara mendeskripsikan di dalam laporan itu? Jadi nggak boleh karena dia pesantren lulus dirinya gitu. Entah ini lulus dirinya itu nggak bisa. Jadi harus dengan kata-kata yang di luar itu. Kerja jadi ustaz lah. Ustaz, iya Bu. Saya jadi ustaz. Pekerjaan mulia itu. Di atas 1,2 juta. Berarti Anda kalau sudah mengantarkan mahasiswanya seperti itu, berarti kurikulum Anda sudah bagus, sudah sempurna, dan bagus itu. Jadi yang diharapkan oleh Kemendikbud itu seperti itu. Jadi sebelum 1 tahun mendapatkan pekerjaan, kemudian penghasilannya di atas 1,2 juta. Kalau studi lanjut bagaimana? Kalau studi lanjut ya nggak apa-apa, mendapat surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi. Nah, kadang-kadang Kaprodi memotivasi mahasiswanya untuk S2. Kalau sudah S2 sebenarnya tidak lepas, tidak langsung, oh ya wes alhamdulillah sudah S2 di mana? Di UIN misalnya. Itu diminta surat keterangan bahwasanya dia diterima di universitas tersebut. Kok di foto-foto apa gitu. Dikirim ke BIPA. Itu bisa mengangkat laporan tracer studi khususnya tiap program studi. Kriteria kewirausahaan mulai bekerja dalam 6 bulan. Jadi setelah lulus mencari pekerjaan nggak dapat, akhirnya dia berwirausaha, jalan alhamdulillah. Atau sebelum lulus dia semester 6, 7, 8 dia sudah berwirausaha, itu bagus. Ya, berarti yang diharapkan oleh Kemendikbud sudah selesai. Namun formulanya lulusan S1 yang berhasil dapat pekerjaan melalui jalur ABC yang 1, 2, 3 itu dibagi total jumlah lulusan S1 kali 100. Nah, apa yang terjadi kalau gitu? Mekanisme. Nah, kita lanjut mekanisme pelaksanaan. Jadi BIPMA tahun 2021 itu melaporkan 2. Yang pertama respon rate tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi yang saya kasih itu nama-nama mahasiswa nantinya yang akan jenengan hubungi. Jadi ada yang tahun 2019, ada yang tahun 2020. Itu yang akan dihubungi. Jadi bagaimana mekanismenya nanti saya jelaskan. Yang kedua, waktu pelaksanaan pengisian mulai tanggal 2 Agustus sampai 10 Agustus. Jadi kurang lebih 8 hari, cuma 1 hari, cuma 1 minggu. 1 minggu lebih 1 hari.
Melalui apa ya? Lewat WA. Insya Allah melalui di WA. Ayo tolong anak-anak disebarkan sudah isi semua. Kemudian pengisian tracer study dilakukan di link Sister Yudharta, tapi pilih yang alumni. Selanjutnya semua daftar pertanyaan harus diisi. Ya. Yang benar-benar ada. Misal di situ ada NPWP. Saya punya NPWP. Dimasukkan atau enggak? Ya terserah gitu. Kemudian ada nomor NIM. Nomor NIM itu wajib diisi ternyata. Kalau di tracer kemarin itu nomor NIM nggak wajib diisi, tapi kalau sekarang diisi. Kenapa diisi? Karena NIM itu nantinya melink ke PDDT. Jadi dilihat di webnya PDDT itu dilihat sudah bekerja atau belum. Ternyata di statistiknya semisal 0 gitu ya, ini jangan sampai nanti berpengaruh. Kalau kemarin tracer study tidak sinkron ke PDDT kalau kemarin, tapi kalau yang 2021 ini sekarang sudah sinkron. Jadi nggak bisa memanipulasi. Jadi tidak, makanya hari ini kita kumpulkan bersama dalam rangka ini. Jadi mensosialisasikan kepada alumni jenengan 2019-2021 untuk mengisi 20 untuk mengisi ini. Khususnya NIM tadi. Jadi NIM diketik sudah muncul namanya. Jadi NIM diketik sudah muncul. Kemudian harus 80% sampai 90% alumni yang mengisi TS di setiap angkatan lulusan. Artinya kalau mahasiswanya 50, berarti yang isi sekitar 40, 35 sampai 50 atau sampai 100%, monggo, itu lebih bagus. Ketika jenengan semisal mahasiswanya 100 alumninya, ternyata yang isi cuma 10. Ini yang pengalaman kemarin. Mengapa di Bigma tidak membikinkan laporan setiap prodi? Karena statistiknya jelek. Ya. Semisal mesin gitu ya, mesin yang isi 4, yang isi 4, yang 1 bekerja tapi jadi PNS di Jakarta 1, yang 4 tidak bekerja. Jadi kesimpulannya mahasiswa mesin semuanya tidak bekerja. Padahal cuma 1 loh yang sukses itu, yang 3 tidak. Nah ini presentasinya itu. Nah, jadi nanti kita harapkan 80 sampai 50 sampai 100% itu mengisi. Nah, ini yang digambarkan oleh Pak Huda. Ya. Jadi sebenarnya di Yudharta itu yang pertama merekrut mahasiswa baru. Setelah di Bigma merekrut mahasiswa baru diserahkan ke prodi-prodi. Prodi memberikan mahasiswa keilmuan dengan tridharma perguruan tinggi. Ya. Sampai itu kemudian mengantarkan mahasiswa, namanya pusat karir. Jangan sampai mahasiswa kita itu tidak kerja selama 1 tahun, belum kerja aja, kecuali pondok pesantren. Jadi ngamu Al-Quran, misal bahkan Al-Quran itu nanti ada keterangan tersendiri. Nah ini pusat karir. Jadi di 2021 ini kita diutus Pak Uta untuk membuat pusat karir. Kemudian memantaunya melalui tracer study. Jadi antara poin pertama maba sampai memantau tracer study ini semuanya sinkron ke PDDT sekarang. Kita tidak bisa memanipulasi, makanya minta bantuan Anda semua. Ngisinya di sini. Setelah ngisi di sister selesai sebelah kiri, nanti kita akan mengconvert bentuk SLM atau apa gitu ya. Itu ke website Kemendikbud. Langsung otomatis kalau jenengan akreditasi, semisal di SIM akreditasi dilihat alumnya berapa yang kerja, di situ sudah muncul sendiri. Yes, kita angkat tangan kayak gitu. Jadi nanti di SIM akreditasi itu sudah keluar semua. Nah ini langkahnya. Langkahnya bagaimana? Ini mungkin terakhir. Yang satu, Bigma menyiapkan data alumni 2019 dan 2020 kepada Kaprodi. Nah itu datanya sudah diterima ya. Nanti juga kita SMS, juga kita bantu. Yang kedua, Kaprodi mengkomunikasikan dengan koordinator alumni 2019 dan 2020. Mungkin jenengan masih punya grup alumni, khususnya yang aktif di tahun 2020 dan 2019. Kalau sudah, koordinator membagikan dan mengawal angkatannya dalam pengisian. Jangan keilingnya hari ini komisi si lengkap sama koordinator gitu ya.
Kalau sudah 4 kaprodi selalu memberikan semangat dalam pengisian DS. Ini mulai besok saya akan memberikan kata-kata mutiara kepada kaprodi. Silakan kaprodi mengeser kepada alumninya tadi yang mengisi, yang mungkin ada yang apa mengisi tak apa, ya. Jadi jangan tidak usah gawe kata-kata mutiara, kata-kata Yang kelima, tanggal 10 kaprodi memastikan checklist berkas. Jadi di situ ada checklistnya. 10 Agustus. Jadi 10 Agustus, 10 Desember. 10 Agustus. Jadi dari laporan koordinator siapa yang sudah jangan centang. Kemudian difoto thread. Bagi yang sudah checklist 100%, kaprodi akan mendapatkan voucher link aja nanti. Bisa beli bisa beli bensin atau pulsa listrik, pulsa PLN, terserah. Jadi itu kalau 100% kaprodi akan mendapatkan voucher link aja. Untuk kaprodi ini Pak, arah-arah. Enggak arah-arah, maksudnya itu arah-arah sudah itu. Kaprodi cuma nges-nges ke koordinator. Enggak, saya ngeliat voucher arah-arah ya untuk kaprodi. Bisa. Nah sudah itu aja. Mungkin ada pertanyaan dari sekilas itu tadi. Kita kurang memahami tentang masalah digital. Akhirnya kita mendatangkan semisal pelatih yang berhubungan dengan pemasaran digital, baik itu dari Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, hasil karya dosen digunakan oleh masyarakat. Biasanya hasil kita itu kurang digunakan, khususnya yang tidak berhubungan dengan hibah. Semisal dapat hibah yang namanya hibah PDP misalnya, pasti akan digunakan masyarakat karena ada dananya. Tapi laporan seperti BKD dan sebagainya yang dijurnalkan itu masih kurang bermanfaat. Ya, jadi hasil karya dosen digunakan oleh masyarakat itu lebih bagus nantinya. Kemudian yang 6, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Semisal Pak Im dengan Microsoft kemudian IAT. Kemudian yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, evaluasi menggunakan metode studi kasus atau metode penelitian kita itu ditingkatkan. Kemudian yang kedelapan, program studi berstandar internasional atau memperoleh akreditasi tingkat internasional. Untuk sementara mungkin ISO itu. Persyaratan penyelenggara, kriteria pekerjaan. Jadi diharapkan setelah mahasiswa itu lulus itu mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu 6 bulan. Semisal 3 bulan dapat pekerjaan itu bagus. Tapi kalau 6 bulan ke atas atau 1 tahun ini sangat kurang. Sampai 1 tahun dan gaji 1,2 juta atau UMR. Jadi kalau UMR di Pasuruan semisal 4.200.000 ya. Kemudian ada mahasiswa masih 1.200.000. Nah, ini masih kurang lagi. Yang kedua, perusahaan nirlaba. Yang ketiga, institusi organisasi multilateral. 4, lembaga pemerintah BUMN BUMD. Yang kelima sudah berpenghasilan 1,2. Intinya di proses ini gini, mahasiswa lulus kurang dari 1 tahun. Jadi selama 1 tahun dia lulus itu mencari kerja.